Blackpink is actually not good though. Blackpink more like black poop. Black poop. P-O-O-P. Annyeonghaseyo Chungudul, user Kim Mida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas nih tentang hal yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para bling di seluruh dunia, yaitu tentang seorang streamer yang sangat populer, yaitu 39Dev, yang mendapatkan berbagai kritikan dari para bling dikarenakan komentar pedasnya terhadap Blackpink, yang mana dia menyebutkan bahwa Blackpink IDM trash. Seperti apakah berita selengkapnya? But wait ya, tahan dulu guys. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up to date setiap harinya. Langsung aja subscribe, like, and comment, serta share juga video ini sebanyak-banyaknya kepada Blink dan juga K-popers yang lain. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @userkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @userkim2. Gamsahamnida Cingudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita ngebahas tentang beritanya lebih lanjut, aku mau kenalin dulu nih kepada kalian semua. Siapa sih itu 39Dev? Jadi, 39Dev adalah seorang artis yang mendapatkan ketenaran dikarenakan konten pada salurannya yang bernama 39Dev Twitch. Ilustrasi digitalnya tentang live stream seni yang terinspirasi oleh anime telah membantunya mendapatkan popularitas yang besar. Dia mulai memposting ke saluran Twitch-nya pada Juli 2019 yang lalu. Nah, untuk prestasi, dia ini telah melihat pemirsanya di Twitch itu tumbuh menjadi lebih dari 240.000 pengikut. Dia juga mendapatkan lebih dari 10.000 pengikut di saluran Twitter 39Dev, di mana dia juga membagikan karya-karya seni aslinya. Intinya adalah 39Dev ini merupakan seorang yang sangat populer dan pastinya memiliki penggemar yang juga banyak. Nah, untuk yang baru-baru ini dia menuai kontroversi nih guys, dikarenakan selama streaming Twitch baru-baru ini 39Dev itu kayak mengomentari tentang Blackpink. Nah, di dalam video itu dia mengatakan bahwa Blackpink sebenarnya tidak bagus. Mereka benar-benar hanya memuntahkan kotoran IDM yang sama berulang kali. Dan orang-orang seperti, oh my god, they are so beautiful. Mereka sangat cantik, mereka sangat hebat. Lihat mereka, ya mereka sangat populer. Tetapi dari segi kualitas, mereka tidak hebat. Dan berikut adalah video selengkapnya. Kalian bisa nilai seperti apa yang dikatakan oleh 39Dev. Blackpink is actually not good though. They literally just regurgitate the same EDM trash shit over and over, and then people are like, oh my god, they're so beautiful, look at them, they're so great. Yeah, and then what? Then what? What are you gonna do? Call me homophobic and racist? Because I don't like Blackpink? I don't know what else they could come up with. They usually just say random shit and then they go with it. But I think most people seem to agree that Blackpink has they're falling off. Like yeah, they're really popular, but quality-wise they're not great. Jadi nih guys, setelah melihat apa yang dikatakan oleh 39Dev di video tersebut, tentu para bling agak tidak terima ya dengan hal ini, karena mungkin caranya 39Dev itu mengomentarinya sudah kelewatan gitu ya, out of the line gitu, kelewatan batas lah. Sehingga karena itu ada seorang bling yang telah nge-DM si 39Dev, dan berikut adalah isi DM dari bling tersebut. You will never be successful, talented, and beautiful like Blackpink. Ini kata-katanya kasar banget ya. Jadi katanya di sini adalah kamu itu tidak akan pernah sukses, bertalenta dan cantik seperti Blackpink katanya. Habis itu si 39Dev ini menjawab, calm down, sabar. Blackpink dominating music and fashion industry while you're ugly as hers looking face dark edging stream on Twitch. Oke, jadi Blackpink mendominasi musik katanya. Ya, sedangkan kamu ya kayak. Habis itu 39 ini bertanya, how old are you? Berapa umurmu? Go entertain your unsure inside audience instead of taking shit about Blackpink, you weirdo. Jadi guys, itu adalah isi chattingan antara Blink dan juga 39Dev yang telah dibagikan oleh 39Dev ke Twitter miliknya. Di sini dia menuliskan bahwa the kids are attacking, itu katanya. Terus dibalaslah sama Blink di bawahnya, for everyone wondering, no, this wasn't out of nowhere, sounds like jealously Blackpink success. Katanya adalah ini kedengarannya seperti si 39Dev ini
agak cemburu gitu dengan kesuksesan dari Blackpink. Makanya dia mengomentari mengenai hal tersebut. Jadi guys, dikarenakan dia ini mendapatkan kritikan terus menerus ya dari para Blink, dia pun di sini membuat cuitan guys. Cuitannya kayak gini. Why would anyone want cloud from a disgusting toxic fandom? Kalau diterjemahkan, mengapa ada orang yang menginginkan pengaruh dari fandom beracun yang mencicikkan. Habis itu dia nulis lagi, Blackpink more like black poop. Black poop, P-O-O-P. Ada yang bisa bahasa Inggris? Aku kayaknya kurang terlalu bisa bahasa Inggris, jadi I can translate this. Mungkin dari kalian langsung translate aja ya kalau tahu. Dan di sini dia juga menuliskan lagi, if a two-mat survive BTS stan, I can survive this. Jadi jika Tumet aja bisa survive sama stand-nya BTS, aku juga bisa survive, gitu katanya. Dan di sini coba kita lihat ya balasan dari para Blink dan juga penggemar dari TRT9 Dev sendiri. Let's we see. Cara dia mengatakan dia tidak suka Blackpink itu toxic, yang harus dia katakan hanyalah tidak. Saya tidak suka Blackpink. Mereka melakukan banyak musik EDM dan saya tidak menyukainya atau semacam itu. Datang setelah saya jika Anda mau, tetapi bisa agak setuju dengannya karena mereka menggunakan musik EDM yang sama, tetapi itu bukan kesalahan mereka. Di baliknya ada YG. Tidak tahu bagaimana menampilkan bakat artis mereka dengan benar dan melihat bahwa satu lagu populer, jadi mereka menggunakan gaya yang sama. Itu hanya menunjukkan betapa kacau industri K-pop. Dub bisa memiliki pendapatnya sendiri. Dia manusia dan biarkan dia menjadi manusia. LOL itu bukan tolol ya guys, tapi love overload. Jadi tertawa terbahak-bahak seperti itu maksudnya. Tidak semua orang akan menyukai Blackpink, terutama ketika produser mereka menggunakan kembali suara yang sama karena mereka populer. Para gadis benar-benar tidak mendapatkan kebebasan untuk berkreativitas. Itu tidak benar. Judul lagu terbaru mereka memiliki suara yang berbeda dan juga Jennie dan Jisoo terlibat dalam penulisan dan juga produksi. Jadi saya tidak akan mengatakan mereka tidak memiliki kebebasan untuk berkreasi. Jadi intinya adalah banyak yang menganggap bahwa Blackpink ini selalu menggunakan gaya yang sama. Lagu-lagunya kayak gitu aja gitu, nggak ada yang berbeda gitu. Itu yang dikatakan oleh orang-orang banyak. Tapi di sini para Blink mengatakan bahwa enggak kok, lagunya terdengar beda. Coba deh kalian denger lagi, itu beda banget gitu. Dan ada juga yang bilang tadi ya, seperti yang kita baca komennya, itu ada yang bilang bahwa YG Entertainment itu seperti menghambat kebebasan berkreativitas dari para member Blackpink. Tapi buktinya untuk yang Love Sick Girls, lagu utama dari The Album, itu kan yang ikut dalam penulisan liriknya ada Jisoo sama Jennie. Bener gak sih Jisoo Jennie kan? Yops, bener. Jadi menurut aku gak dibatasin juga. Mereka juga berkreativitas kok. Tapi mungkin yang lain, yang non-Blink, belum tahu mengenai hal tersebut. Jadi perlu kayaknya banyak pemahaman lagi ya. Dan kita akan baca lagi bagaimana komentar dari para netizen lainnya. For the longest time, they didn't really have any creative freedom. Untuk waktu yang lama mereka tidak benar-benar memiliki kebebasan berkreasi. Itu dibilang sama non-Blink. Habis itu Blink ngejawab nih, how do you really know, Taub? Bagaimana Anda benar-benar tahu? You know they have a choice in what they release even from the beginning. Tahukah Anda bahwa mereka memiliki pilihan dalam apa yang mereka rilis bahkan sejak dari awal? They are the ones who push YG to let them debut with Whistle. Even though YG didn't want to because they thought it was risky. Mereka adalah orang-orang yang mendorong YG untuk membiarkan mereka debut dengan single Whistle, meskipun YG tidak mau karena mereka pikir itu beresiko gitu. Butuh waktu 4 tahun debut sampai mereka memiliki album lengkap dan hanya 8 lagu di dalamnya. Menurut Anda itu disebut kebebasan hanya karena satu lagu didorong untuk diterbitkan? Bukan berarti para gadis punya banyak pilihan. Satu lagu yang mereka dorong yang kami tahu, mereka bisa terlibat dengan lebih banyak lagi perilisan. Sekali lagi, kami tidak benar-benar tahu seberapa besar kendali yang mereka miliki, sehingga Anda tidak bisa berasumsi bahwa mereka tidak. Kami bukan orang yang duduk di studio bersama dengan mereka. Bener sih ya, ini jawabannya sangat benar banget gitu. Bagaimana kita tahu bahwa Blackpink ini dihambat kreativitasnya oleh YG Entertainment, sedangkan kita tidak tahu bagaimana kejadian di balik layarnya. Yang hanya kita lihat kan di depan layar. Di balik layarnya kita nggak tahu apakah Blackpink ini dihambat kebebasan berkreativitasnya atau nggak sama YG. Ini adalah salah satu contoh Blink yang sangat pintar. Langsung aja berikan applause untuk dia. Good job. Next. Tetap saja YG itu payah. Blackpink bisa mencapai begitu banyak dalam 4 tahun, namun saya bisa menghitung lagu mereka dengan jari tangan dan juga kaki saya. Nama mereka bahkan tidak bisa dimasukkan ke dalam judul sebelum CEO berganti. Cukup jelas untuk dilihat. Anda tahu bahwa YG memiliki banyak aturan dan baru belakangan ini para gadis itu menjadi bebas.
persis, tidak ada yang harus menyukai musik mereka, maksudnya Blackpink, tetapi kami tidak perlu menyerang Dub karena hanya membagikan pendapatnya sendiri. Jadi ada yang bilang bahwa ya udahlah sih, biarin aja Dub berkomentar gitu, nggak perlu serang karena dia juga menyampaikan pendapatnya, itu doang sih, itu katanya. Next, saya pikir yang mereka maksud adalah bahwa judul lagu mereka semua mengikuti format yang sama, jadi terdengar sama. Meskipun diskografi umum mereka bervariasi, lagu terbaru mereka kecuali yang Love Seekers memiliki formula yang sangat mirip dan dapat terdengar seperti telah didaur ulang. Mohon dengarkan suara Anda sendiri sebelum berbicara. Anda terdengar sangat bodoh. Juga siapa yang benar-benar menggunakan emoji ini secara tidak ironis? Ini cukup ngeri dan saya tidak pernah mengatakannya kecuali saya benar-benar bersungguh-sungguh. Pernahkah Anda mempertimbangkan fakta bahwa orang ini mungkin memiliki pendapat yang berbeda dengan Anda? Blackpink bukanlah grup yang sempurna dan masih rentan terhadap selera dan juga kritik seorang individu. Tolong berhenti bersikap begitu penuh kebencian dan berhenti bersikap seperti kritik, perkataan yang mendorong kebencian. Oke, jadi banyak banget ya tadi ya perdebatan di kalangan para netizen. Oke, kita dapat tangkap hal itu dan aku juga akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Kalau menurut aku sih ya, 39 Dub kalau mau mengomentari atau mengkritik tentang siapapun itu, nggak cuma Blackpink, tapi mungkin bahasanya lebih diperhalus mungkin ya. Kosakatanya juga mungkin dapat diperhalus lagi supaya pendapatnya dapat diterima dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat kan caranya Dub di video tadi, itu emang agak gimana gitu ya. Jadi wajar aja mungkin kalau banyak yang ke-trigger dan juga memberikan kritikan yang pedas kepada 39 Dub. Ingat aja, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Dan kalau kalian sebagai para Blink sendiri bagaimana melihat hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Well, dan untuk video kali ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi ya. I'm Shulki pamit. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.